Guru tidak boleh langsung menyalahkan atau menyanggah jawaban dari murid-muridnya, sehingga siswa tidak merasa kalau dirinya itu gengsi terhadap jawaban yang akan diberikannya. Yang kedua, hal-hal yang perlu dihindari guru saat bertanya kepada murid-muridnya, yaitu yang pertama, guru tidak boleh mengulang-ulang pertanyaan kepada siswa yang tidak dapat menjawab pertanyaan. Sebaiknya, jika siswa tidak dapat menjawab pertanyaan, guru memberikan suatu penguatan atau pengetahuan umum mengenai gambaran dari pertanyaan tersebut, atau juga melontarkan pertanyaan tersebut kepada rekan-rekan temannya juga. Yang kedua yaitu guru tidak boleh memberikan pertanyaan ganda kepada murid-muridnya. Yang dimaksud dengan pertanyaan ganda itu seperti ini: jelaskan mengenai pengertian pendidikan, misalnya kan. Tapi guru juga memberikan seperti ini: jelaskan mengenai pengertian pendidikan dan juga sebutkan bagaimana pendidikan di Indonesia. Itu juga termasuk kalimat ganda yang tidak boleh dilontarkan oleh guru. Komponen-komponen dalam keterampilan bertanya, yang pertama, menggunakan kalimat pertanyaan yang jelas dan singkat. Di sini yaitu bertujuan agar siswa dapat memahami pertanyaan yang terlontar dari gurunya. Yang kedua, pemberian acuan. Maksudnya di sini yaitu memberikan informasi tambahan sehingga dapat meningkatkan daya ingat para siswa. Yang ketiga yaitu pemindahan giliran. Pemindahan giliran ini dimaksud yaitu jika salah satu siswa tidak dapat menjawab pertanyaan, alangkah baiknya guru akan memberikan pertanyaan tersebut kepada temannya selanjutnya. Yang keempat yaitu pemberian waktu dalam berpikir. Guru tidak boleh egois, ingin langsung dijawab pertanyaannya, namun guru sebaiknya memberikan waktu kepada siswanya untuk berpikir sejenak sehingga dapat menata kata-kata dan juga memberikan jawaban yang menurutnya bagus. Dan guru tidak boleh langsung menyalahkan atau menyanggah jawaban dari para siswanya. Macam abilitas yang kedua yaitu keterampilan memberikan penguatan. Maksudnya di sini memberikan penguatan yaitu suatu respon atau umpan balik guru terhadap sikap atau perbuatan yang dilakukan oleh siswanya sebagai bentuk dorongan atau koreksi. Nah, dalam memberikan penguatan ada 4 prinsip. Yang pertama, prinsip kehangatan. Maksudnya di sini yaitu guru tidak boleh langsung memarahi atau menuduh suatu perbuatan kepada siswanya. Sebaliknya guru harus memperhatikan dan juga mencari tahu perbuatan yang sebenarnya. Yang kedua, antusias. Antusias yang dimaksud di sini yaitu memberikan perhatian kepada siswanya dan juga memberikan motivasi kepada siswanya. Nah, yang ketiga, kebermaknaan. Maksudnya di sini adalah peserta didik merasa layak dalam mendapatkan motivasi tersebut sehingga motivasi tersebut dapat bermakna bagi dirinya sendiri. Yang kedua, menghindari respon negatif. Menghindari respon negatif di sini maksudnya guru tidak boleh melontarkan kalimat hinaan, ejekan, atau sindiran yang dapat mematahkan semangat peserta didik. Macam abilitas yang ketiga yaitu mengadakan variasi. Variasi yang dimaksudkan itu adalah suatu cara yang dapat menghilangkan kebosanan siswa terhadap pelajaran yang berlangsung. Tujuannya yaitu dapat meningkatkan perhatian siswa terhadap materi yang sedang diajarkan dan juga dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, dalam mengadakan variasi ada komponen-komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah variasi dalam suara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Malani Fayesti. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Materi yang saya akan jelaskan di sini yaitu keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, dan keterampilan membimbing kelompok diskusi kecil. Yang pertama yaitu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh seorang guru secara langsung dan sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan timbal balik atau interaksi yang dilakukan oleh guru dan murid dalam proses belajar mengajar. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tujuan penjelasan. Yang pertama yaitu membimbing para murid agar para murid mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum, definisi, prinsip dalam objektif dan bernalar. Kemudian yang kedua yaitu melibatkan para murid untuk berpikir dalam menyelesaikan permasalahan atau pertanyaan yang diberikan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mendapatkan timbal balik. Maksudnya di sini yaitu mengenai tentang pemahaman yang dimiliki oleh seorang murid dari penjelasan yang kita berikan tadi. Kemudian yang ketiga yaitu membimbing para murid untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan tadi atau pertanyaan yang diberikan tadi dengan mengumpulkan bukti-bukti yang menyangkut tentang permasalahan atau pertanyaan yang diberikan tadi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan penyajian suatu penjelasan. Penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu kejelasan. Maksud kejelasan adalah di sini guru menjelaskan kepada murid dalam proses belajar mengajar dengan bahasa yang mudah dipahami oleh murid. Sebaik mungkin guru bisa menghilangkan kata-kata yang bisa membuat para murid menjadi ragu terhadap penjelasan tersebut. Dengan misalnya dengan kata-kata seperti atau pada umumnya, atau bisa jadi, atau kemungkinan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan contoh atau ilustrasi. Di sini guru bisa melibatkan kehidupan sehari-hari para murid sebagai contoh terhadap materi yang dijelaskan nanti. Kemudian yang ketiga yaitu pemberian tekanan. Maksudnya di sini adalah dalam memberikan tekanan atau dalam memberikan penjelasan, yaitu guru memusatkan perhatiannya kepada para siswanya. Misalnya dengan menyanyikan yaitu perhatikan baik-baik konsep ini. Apakah ada yang ganjal dalam materi ini? Nah, yang keempat yaitu menggunakan umpan balik. Di sini sama dengan tujuannya tadi, yaitu dengan menanyakan kepada murid apakah murid tersebut sudah memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru tadi. Apabila belum paham, maka murid tersebut tadi bisa menanyakan kembali dengan gurunya, atau bisa meminta kepada gurunya untuk mengulangi penjelasan tadi. Kemudian yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Kegiatan membuka pelajaran tidak harus dilakukan pada saat awal pembelajaran, tetapi juga bisa dilakukan pada saat kegiatan inti pembelajaran yang diberikan selama jam pembelajaran. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tujuan siasat membuka pembelajaran. Tujuan
pokok siasat membuka pembelajaran adalah agar guru menyiapkan mental siswanya pada saat memasuki persoalan yang akan dipelajari atau dibicarakan. Kemudian yaitu siasat menutup pembelajaran. Menutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengakhiri suatu kegiatan proses belajar mengajar. Usaha menutup pembelajaran itu dimaksudkan di sini guru merangkum materi yang diberikan tadi secara rinci agar para murid memahami dengan mudah materi yang diberikan tadi. Kemudian komponen keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama yaitu membuka pelajaran. Adapun komponen keterampilan membuka pembelajaran, yang pertama adalah menarik perhatian siswa, yang kedua menimbulkan adanya motivasi, yang ketiga memberi acuan melalui berbagai usaha, yang keempat yaitu membuat kaitan atau hubungan antara materi-materi yang akan dipelajari dengan pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki siswa atau kegiatan siswa sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu komponen menutup pembelajaran. Cara yang dapat kita lakukan pada saat ingin menutup pembelajaran bisa dilakukan dengan sebagai berikut. Yang pertama yaitu meninjau kembali penguasaan pembelajaran dengan cara merangkum inti pembelajaran dan membuat ringkasan. Yang kedua yaitu mengevaluasi. Maksudnya kita menanyakan kepada murid dengan menanyakan materi tadi, sehingga kita mengetahui apakah murid tersebut sudah memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru tadi. Kemudian ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok adalah proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam satu tatap muka, yang informasinya tersebut dapat dikumpulkan melalui pengalaman, kemudian melalui kesimpulan, dan melalui pemecahan suatu masalah. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan keterampilan diskusi kelompok, membimbing diskusi kelompok ini. Yang pertama yaitu mendominasi diskusi kelompok sehingga siswa tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi. Yang kedua yaitu membiarkan siswa tertentu untuk memonopoli diskusi kelompok. Yang ketiga yaitu membiarkan terjadinya penyimpangan diri. Tujuannya itu agar diskusi berjalan dengan lancar dan relevan. Kemudian yang keempat yaitu membiarkan siswa yang enggan berpartisipasi. Kemudian yang kelima yaitu tidak memperjelas atau mendukung ukuran pikir siswa. Yang keenam yaitu gagal mengakhiri diskusi secara efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teni Dindasari Hasibuan dari kelompok 9 akan melanjutkan presentasi. Yang pertama itu ialah keterampilan mengelola kelas. Mengelola kelas ini bisa diartikan adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar.
Suatu kondisi belajar yang optimal dapat tercapai jika guru mampu mengatur siswa dan sasaran pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Prinsip penggunaan. Di prinsip penggunaan ini ada 6 cara. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan, yaitu kehangatan dan keantusiasan guru dapat memudahkan terciptanya iklim kelas yang menyenangkan, merupakan salah satu syarat bagi kegiatan belajar mengajar optimal. Yang kedua, tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, atau bahan yang menentang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Yang ketiga, bervariasi. Penggunaan alat atau media, gaya, dan interaksi belajar mengajar yang bervariasi merupakan kunci tercapainya pengelolaan kelas yang relatif dan menghindar kejenuhan. Yang keempat, keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim-iklim mengajar yang efektif. Yang kelima, penekanan pada hal-hal positif. Pada dasarnya, di dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan hal-hal yang positif dan menghindari pemutusan perhatian siswa pada hal-hal yang negatif. Yang keenam, penanaman disiplin diri. Pengembangan disiplin diri sendiri oleh siswa merupakan tujuan akhir dari pengelolaan kelas. Yang B, hal-hal yang harus dihindari dalam usaha mengelola kelas secara efektif adalah sejumlah kekeliruan yang harus dihindari oleh guru. Dalam usaha mengelola kelas secara efektif ada sejumlah keliru yang harus dihindari oleh guru. Yang pertama, campur tangan yang berlebihan. Yang kedua, kelanyapan. Yang ketiga, ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Yang keempat, penyimpangan. Yang kelima, bertele-tele. Presentasi yang ke-8, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan mungkin guru memberikan perhatian terhadap siswa serta terjadinya hubungan lebih akrab antara guru dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa. Ada kala siswa lebih mudah belajar dari temannya sendiri, ada pula siswa yang lebih mudah belajar karena harus mengajari atau melatih temannya sendiri. Peran guru dalam mengajar kelompok kecil dan perseorangannya itu sebagai organisator kegiatan belajar mengajar, narasumber bagi siswa, motivator bagi siswa, fasilitator bagi siswa, dan juga konselor kegiatan belajar siswa. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa kombinasi pengajaran klasikal, kelompok kecil, dan perseorangan memberikan peluang yang besar bagi tercapainya tujuan pembelajaran. Yang terakhir, manfaat mengajar abilitas guru bagi calon pendidik. Kondisi belajar mengajar yang efektif yaitu dengan cara yang terstruktur dan terorganisir. Maka peran guru sangatlah besar dalam proses belajar mengajar. Sehingga guru dituntut untuk dapat mensukseskan setiap program belajar mengajar agar tercapainya tujuan pendidikan nasional. Dalam abilitas guru atau lebih dikenal keterampilan guru dalam mengajar yaitu satu langkah yang harus dipelajari oleh guru maupun calon guru. Calon guru sangat perlu mempelajari mengenai keterampilan proses belajar mengajar agar calon guru dapat dengan benar memberikan gambaran atau contoh kepada anak didiknya. Dengan begitu, kondisi yang sesuai dengan sebagaimana mestinya akan lebih menarik minat dan perhatian siswa dalam belajar. Minat merupakan suatu sifat yang relatif menetap pada diri seseorang. Minat sangatlah berpengaruh terhadap belajar sebab dengan minat seorang akan lebih menikmati apa yang dilakukannya. Dan juga manfaat calon pendidik dalam mempelajari mengenai abilitas guru akan menjadi calon pendidik menjadi guru profesional. Guru yang profesional adalah guru yang mampu mendidik anak muridnya menjadi generasi yang mampu bersaing dan memiliki moral yang baik, serta pendidik hendaknya memiliki perilaku yang baik dan mampu menjadi tauladan yang patut dilakukan oleh siswa. Profesionalitas guru sangatlah penting bagi peserta didik karena guru mempunyai tugas yang sangat berat dalam mendidik, mengarahkan dan memotivasi peserta didik untuk menjadikan siswa yang berkarakter dan bermoral, sehingga dapat dikatakan dan atau ditekankan bahwa pendidik yang baik yaitu pendidik yang mampu memiliki karakter yang baik pula. Sekian dari saya.
Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.